Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedang berpuasa, walau kita sedang di kamar sendirian, kita nggak akan berani untuk makan, nggak akan berani untuk minum, nggak akan berani untuk berhubungan badan, walaupun nggak ada orang yang melihat kita. Kenapa? Karena kita sadar, walaupun orang nggak ada yang mengenal kita, nggak ada yang mengetahui kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Kita nggak mungkin bisa berbohong. Itulah muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun. Kita selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin adalah salah satu cambuk hati yang sangat kuat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka waspadalah. Allah juga berfirman, ya, innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikhianati oleh mata, lirikan-lirikan mata. Demikian juga apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Allah tahu. Alam ya'lam bi anna wa yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat? Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menganjurkan kepada kita untuk selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, dan itulah ma'asyiral muslimin, tingkatan yang paling tinggi dari agama seorang hamba. Dalam hadis Jibril yang sangat masyhur, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tingkatan agama seseorang, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketika mendefinisikan tentang ihsan, apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah yang akan melihatmu. Pernah ada seorang datang kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ausini, aku minta wasiat kepadaku. Berikanlah wasiat kepadaku, wahai Imam. Maka kata Imam Ibnul Mubarak, raqibillah. Hendaknya kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana aku merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kamu malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu kapanpun, dimanapun. Ini yang selalu harus kita tanamkan pada diri kita, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di mana pintu-pintu menuju dosa dan kemaksiatan terpampang di depan mata kita. Begitu mudah orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu gampang orang terjerat dalam jerat-jerat setan. Ya, seorang di kamarnya, bahkan walaupun dia sedang berpuasa, sangat mudah untuk bermaksiat. Dengan gadget kita, dengan HP kita bisa melihat hal-hal yang haram. Kita bisa melihat dosa, membaca hal-hal yang menjurus kita kepada dosa. Mudah. Tapi ingat, ketika Allah memudahkan kita untuk maksiat, bukan berarti Allah mengizinkan. Bukan berarti Allah membolehkan. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Apakah kita takut sama Allah SWT atau cuma takut sama pengawasan manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian ya dengan binatang-binatang buruan yang sangat mudah ditangkap ya oleh tangan kalian, senjata kalian saat ihram. Padahal saat ihram nggak boleh berburu. Sebelum berburu susah Nabi dan para sahabat dulu untuk mendapatkan binatang buruan. Begitu dilarang malah mudah. Apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita dimudahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Itu sebenarnya adalah ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah takut kepada manusia? Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah permisalan yang dibuat oleh Syekh As-Shinqiti rahimahullah sangat menakjubkan tentang muraqabatullah. Dia mengatakan kalau saja ada seorang raja yang sangat bengis, ya, dia pembunuh, ya, sangat kejam. Siapapun yang berani macam-macam sama dia atau keluarganya, maka akan dihabisi. Mungkinkah ada seorang yang akan berani untuk macam-macam sama dia, untuk melecehkan istri dan anak-anaknya yang ada di sekitarnya? Nggak akan berani. Ya, kalau itu saja kepada manusia, bagaimana dengan Allah SWT yang sangat dahsyat siksanya? Kita nggak bakalan kuat ya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan dalam diri kita, terutama di saat puasa ini, sebuah hikmah yang sangat mendalam dari ibadah puasa, yaitu muraqabatullah. Kita merasa diawasi sama Allah SWT. Ya, hadirkan dalam diri kita bahwa Allah SWT mengetahui segala gerak dan langkah kita. Ya, dimanapun kita berada, walaupun dalam kesunyian, Allah melihat kita. Walaupun semua orang tidak ada yang melihat, Allah melihat kita. Yang kedua, ingat juga keutamaan-keutamaan tentang muraqabah. Ya. Dan yang ketiga, mari hadirkan dalam diri kita bahwa dengan muraqabah ini akan melejitkan semangat kita dalam ibadah dan akan mengerem kita dari dosa. Dan insya Allah dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kebahagiaan, ketentraman yang kita idam-idamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki muraqabatullah, takut kepada Allah dalam diri kita, sehingga kita terhindar dari racun-racun dosa. Demikian ya nasihat singkat untuk diri saya pribadi dan untuk semua kaum muslimin yang mendengarkannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya ya menuju ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.